beli tang potong yang biasa aja. Ini kan tahap pemula, bukan profesional ya itu ya. Terus ini tutorial ya. Tuh, saya arahkan ke sini. Ngikutin dia teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya yang baru bergabung di channel Ayo Belajar Bonsai ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pencinta bonsai dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya Eka Wahyudi dalam channel YouTube Ayo Belajar Bonsai. Oke teman-teman, sebelum saya mulai saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berkah dan panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja pada poinnya ya teman-teman ya. Di sebelah saya ada sebuah bahan ya. Teman-teman mungkin udah nggak asing lagi dengan bahan ini ya. Beringin kimeng ya teman-teman ya. Ficus microcarpa ya teman-teman ya. Yang pohon ini udah saya tanam di atas batu ya, program batu ya, sekitar 2 tahunan ya teman-teman. Dan 7 bulan yang lalu saya buatkan videonya ya. Tentunya ini baru yang kedua ya, video yang kedua, dan masih banyak pengelosan ya teman-teman ya. Terus kemudian pada kesempatan pagi yang cerah hari ini, kebetulan saya juga libur, saya sempatkan ya waktunya untuk membuat video ya, untuk membuat konten tentunya buat teman-teman Ayo Belajar Bonsai ya. Jadi untuk teman-teman pemula khususnya ya. Jadi pohon ini akan saya proses lagi ya. Mungkin teman-teman juga udah paham ya, ini hasil meliarkan ya, pengelosan ya. Jadi nanti dikoreksi, tetap dikoreksi ya, cabang dan rantingnya, terus kemudian wiring dan pengarahan, tentunya itu ya. Jadi prosesnya memang begitu ya teman-teman, dikutak gitu aja ya, itu ya. Jadi kalau dilihat nanti pohon ini kan masih belum kelihatan mahkotanya ya. Mahkota itu sebenarnya paling tinggi ya teman-teman ya. Tapi nanti kita lihat enaknya gimana ya. Itu teman-teman. Oke, langsung aja pada poinnya ya. Oke teman-teman, yang pertama saya akan rapikan tumbuhan ini ya, pengganggu ya, gulma ini teman-teman ya. Ini pohon, ini pohon obat teman-teman ya. Ini namanya sirih Cina teman-teman ya. Sirih Cina ini dipakai buat obat asam urat ya katanya, tapi saya juga belum tahu. Itu yang tumbuh liar ya. Itu. Ini saya bersihkan, kita bersihkan dulu. Oke teman-teman, jangan kemana-mana ya, saya akan lanjutkan untuk bersihin ini dulu. Oke teman-teman ya, tumbuhan pengganggunya, gulmanya udah saya cabut-cabutin. Kelihatan ya teman-teman ya, ini posisinya nih. Coba perhatiin teman-teman ya. Menurut teman-teman muka yang paling indah di sisi sini atau sebaliknya ya? Coba ya, saya putar ya teman-teman ya. Nih, nih. Menurut teman-teman yang mana nih yang paling enak dipandang, atau dua sisi? Ayo, yang mana? Nanti komen ya teman-teman ya. Nanti komen. Yang paling enak dilihat dari mana? Ya, ini. Jadi pohon ini akarnya memang nggak sempurna ya teman-teman ya. Akarnya ini hanya 2 nih. 2 ke sini sama ke sono. Terus kemudian akarnya ini saya rapetkan seperti memeluk batu gini teman-teman ya. Ini kaki sini sama kaki sini. Memang hanya 2. Terus yang ini ada kecil, ini saya tarik ke sini. Nih, masuk ke sini teman-teman. Ini akarnya. Ya. Terus kemudian saya nyoba bikin akar buatan nih, seperti mencangkok nih ya, saya lukain. Dan ini udah keluar nih akarnya, ini teman-teman tuh. Tapi masih kecil. Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau buat akar jenis ficus itu gampang. Dilukain aja seperti mencangkok, dibersihkan, kalau udah kering dikasih media tanam. Dikasih media tanam, kemudian ini pertumbuhannya, tapi kurang subur juga menurut saya. Cuman hanya ada 1, biasanya banyak biasanya. Itu ya,
walaupun jenis pikes juga beda-beda ya tingkat kesuburannya ya teman-teman. Terus kemudian selanjutnya saya akan melepas kawat yang ada dulu ya teman-teman ya. Ini kawatnya udah mulai masuk nih, teman-teman perhatiin. Jadi cara melepas kawat dilihat aja, kalau seperempat kawat udah tenggelam itu baru dicopot. Itu kalau saya gitu. Jadi nggak terlalu luka ya teman-teman ya. Karena luka jeratan kawat tuh lama sekali sembuhnya teman-teman. Terus kemudian sebenarnya setelah dilepas jeratan kawatnya ini, supaya lebih cepat lagi, jangan sampai motong. Dalam artian kalau ini luka jeratannya ini terlalu dalam ya, kita potong nanti prosesnya lama. Kalau kita diemin, kita loskan lagi gitu, itu cepat teman-teman, itu lebih cepat. Itu tip dari saya ya teman-teman ya. Kalau saya ini karena tutorial ya apa boleh buat ya, langsung saya eksekusi gitu gitu teman-teman ya. Karena bonsai itu proses ya teman-teman, menurut saya itu proses bonsai. Emang prosesnya agak lumayan ya, lumayan lama gitu maksud saya. Oke ya, sebelum lanjut untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update video terbaru dari saya, dan saya pun tentunya lebih semangat lagi membuat tutorial video-video yang lain ya teman-teman ya. Itu ya. Terus kemudian kemarin juga ada teman-teman yang komen-komen yang baru bergabung di channel Ayo Belajar Bonsai, minta bagaimana sih tutorial cara kawat, minta dibikin video ya. Sebenarnya kawat itu simple ya, nggak perlu pakai pakem-pakem yang aturan main yang tertentu ya. Kalau menurut saya ya, melilitkannya juga nggak terlalu ini, tergantung pohonnya juga, karakter pohon itu berbeda-beda kalau menurut saya. Dan cara menekuk itu sebenarnya bukan menekuk ya, memelintir ya teman-teman ya kalau menurut saya ya. Kalau ditekuk itu kemungkinan patah, tapi dipelintir pelan-pelan ya, dipelintir gitu. Itu kalau menurut saya. Kalau ditekuk itu biasanya malah lebih rentan untuk patah teman-teman ya. Terus kemudian ukuran kawat itu menyesuaikan aja ya. 3/4 lebih kecil ya teman-teman dari besarnya cabang atau ranting yang kita wiring ya teman-teman ya. Itu besaran kawatnya. Teman-teman yang baru mengikuti channel Ayo Belajar Bonsai, sebenarnya pengawatan tuh udah sering kali ya saya tutorialkan, tetapi mungkin teman-teman juga belum pernah melihat video saya. Nih saya contohkan nih ya, saya contohkan satu aja nih cara wiring. Kelihatan nggak ini kira-kira ini? Ini aja ya yang saya wiring ya. Mana yang masih utuh aja ya, yang masih belum kena kawat ya. Ini sebagai contoh aja. Ini aja yang saya contohkan. Ini mestinya cabang ini saya akan arahkan ke sini, ya kan? Ini contoh kecil ya. Saya akan arahkan ke sini. Kan nggak ini kalau nggak dikawat nggak bisa ini. Nih dari sini kita lihat kawatnya ukurannya lebih kecil ya dari ranting yang akan saya kawat ya. Yang jelas lebih kecil bukan lebih besar. Terus kemudian kita cari pengikat. Kalau kita dua nih, kita kasih, anggap aja ini dua ya. Jadi ada dua ranting yang akan saya kawat. Ini sama ini ya. Nih, ya perhatiin teman-teman. Saya akan ikat ke sini. Tujuannya ini untuk sini, ini untuk sini. Ya, kita lilitkan ke sini ke atas. Ya. Nah, nih ya, ini udah ke atas. Ya ini saya pelintir ya, nih ya kita pelintir searah jarum jam, nggak searah juga nggak apa-apa, itu mah bukan ini ya, bukan suatu yang pakem ya, karena ada teman-teman kita yang kedal juga ya. Ini udah saya lilitkan. Terus kemudian ini selanjutnya kan kawat kan panjang kan, nih kawat kan panjang, udah saya lilitkan dari sini, baru saya lilitkan tuh. Ini untuk teman-teman ya yang belum paham tentang pengawatan atau wiring ya teman-teman ya. Nih, terus karena ini masih sisa saya arahkan ke sini. Ya, kan ini belum terarah nih teman-teman nih, belum terarah. Mau saya arahkan bisa, karena ngikutin kekuatan kawat ya rantingnya. Terus ini tutorial ya. Tuh, saya arahkan ke sini.
ngikutin dia teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya yang baru bergabung di channel Ayo Belajar Bonsai ini ya. Terus kemudian melepas kawat nih ya teman-teman. Melepas kawat biasakan melepas dari ujung, dari pucuk ya teman-teman nih, supaya nggak patah. Kalau kawatnya kecil ini gampang, tapi kalau kawatnya besar nanti kita pelintir, kita lepas ya, biasalah ngelepas. Dibiasakan dari ujung. Kalau teman-teman dari bawah biasanya patah teman-teman. Apalagi kalau besaran kawatnya lebih lumayan, lebih besar ya. Pelan-pelan kita lepas. Seandainya teman-teman menemuin kawat yang lebih besar, sementara rantingnya ini rawan patah, menurut hemat saya lebih baik dikalahkan kawatnya ya, dipotong dengan tang potong. Tang potong banyak ya, macamnya apa aja ya, tang potong sesuai dengan kemampuan teman-teman. Kalau teman-teman beli tang potong yang khusus untuk tanaman bonsai ya lumayan mahal ya, beli tang potong yang biasa aja. Ini kan tahap pemula, bukan profesional ya itu ya. Sebenarnya pakai tang apa aja bisa kok, nggak pakai tang juga bisa sebenarnya. Itu ya, itu untuk belajar. Beli di material tang potong banyak ya, tang potong yang model ujungnya lancip, itu bisa itu. Oke ya teman-teman ya, sudah saya lepas kawatnya nih. Hanya satu ini saya sisakan ini teman-teman ya, karena masih belum kuat ya. Ketika tadi saya lepas balik lagi teman-teman, masih terlalu lentur ya, jadi belum kuat. Jadi saya nggak ambil nih kawatnya, nggak saya lepas. Terus kemudian proses selanjutnya saya akan mengurangi ranting-ranting liar ya, yang tidak saya pergunakan ya teman-teman. Banyak sekali ranting-ranting liarnya, terutama yang tumbuh di ketiak-ketiak ya teman-teman, atau terlalu mepet ya. Ya ini contohnya nih ya, ini teman-teman pemula nih. Ini kita buang nih. Oke ya teman-teman ya, setelah saya melakukan proses pruning, terus kemudian seleksi ranting ya sedikit ya teman-teman ya, karena nanti akan saya seleksi lagi setelah melakukan proses pengawatan ya. Saya sekarang melakukan proses pengawatan atau wiring teman-teman. Di sini saya menggunakan kawat nomor 1 ya, nomor 2, nomor 3 ya teman-teman ya. Ini nomor 2, ini nomor 3 ya. Nomor satunya ini lebih kecil teman-teman, sini ya, nomor 2 juga ya. Jadi ada teman-teman kita yang belum paham tentang pengawatannya. Jadi kenapa kita harus ngawat sih? Karena apa? Pertumbuhannya itu tidak sesuai dengan harapan kita ya. Tumbuhnya liar, terus kemudian nggak sesuai dengan unsur seninya kurang. Jadi makanya kita arahkan. Jadi cabang dan rantingnya itu kita arahkan supaya terlihat indah, terlihat seni, supaya terlihat tua atau gimana ya itu ya. Pokoknya itulah ya teman-teman ya. Jadi untuk Mas Puji nih ya, Mas Puji saya akan melakukan proses pengawatan nih. Ini contohnya ini ya.
Di sini saya menggunakan kawat bekas saja ya, yang ada aja, nggak perlu kawat yang baru. Yang baru juga ada, tapi sayang ya mau banjir nanti. Nah ini saya akan kawat ini ya teman-teman ya, Mas Puji utama ya. Ini lihat besaran kawatnya ya, sepertiga lebih kecil dari besar batang yang cabang yang akan dikawat ya ini. Jadi saya akan mulai dari sini buat kuncian nih, nyari kuncian nih teman. Ini seharusnya kawat ini panjang, karena saya menggunakan kawat bekas ya seadanya dulu lah ya. Agak repot nih memang kalau kawat bekas karena udah dipotong dan udah pendek ya. Ini kita cari kuncian nih supaya kuat ya ngikatnya nanti. Terus kemudian baru kita lilitkan. Nih kita bikin sudut seperti ini teman-teman ya, kita bikin sudut seperti ini baru kita lilitkan. Cara ngawat nih ya, sebenarnya nggak ada pakem-pakem tertentu ya, asal kita sering belajar, sering ngawat itu insya Allah akan jalan sendirinya. Ini sampai sini kita potong, potongnya juga pakai tang ya, tang potong, atau saya pakai gunting ranting. Nih kemudian berikutnya yang ini saya akan kawat ini, kita ikutin aja alurnya. Ini kawannya lebih kecil ya, kawan nomor 3, yang tadi yang saya lilitkan nomor 4, nomor 4 ada ya, ini lebih kecil. Kita lilitkan, kita cari kuncian dulu. Kunciannya di mana yang paling kuat? Sini aja, masukin ke sini ya. Cari kuncian, cari yang kuat. Terus kemudian kita lilitkan. Kan udah nggak gerak ya. Iya. Kita cari sudut yang bagus. Searah jarum jam ya, tapi kalau nggak searah jarum jam juga bukan suatu patokan ya, bukan pakem, karena ada teman-teman kita yang gedal maunya nggak searah jarum jam. Terus berikutnya ini ya, umpama ini yang kita mau kawat, kita cari kuncian aja. Oke ya teman-teman ya, saya udah melakukan proses wiring nih ya. Terus kemudian proses pengarahan ya. Bagaimana sih cara pengarahannya? Sebenarnya pengarahan tuh nggak terlalu ekstrim ya pengarahannya, karena ini udah kebentuk ya. Jadi ini saya akan mau turunkan sedikit ya. Ini lihat nih ya. Ini dipegang ini. Terus kemudian ditahan. Tahan ya, kayak gitu, dipegangin pakai jempol boleh nih. Nah biasanya pohon itu kalau dari atas terus turun biasanya naik lagi ya, ini naik lagi. Oke teman-teman
teman-teman ya, sebelah sini saya udah melakukan proses nih ya. Ini proses pengarahannya ya. Ya, ini hasilnya ya. Dari sana nanti ya, view-nya dari sana. Ini kameranya membelakangin saya ini posisinya. Ini terlalu tinggi teman-teman. Ini saya akan melakukan proses pengepresan. Tapi sebelum saya melakukan proses pengepresan, saya lihat dulu nanti apakah ini bisa rebah. Kalau ini bisa rebah, nanti bisa kita rebahkan. Jadi intinya mahkota di sini teman-teman ya. Ini untuk teman-teman yang pengen tahu gimana sih arah mahkota, ini arah mahkotanya ini kelihatan yang paling atas ya. Cabang yang paling atas teratas ini dibikin mahkota sesuai dengan alurnya tentunya ya. Ini layer mahkota di sini, berarti posisi mahkota di sini ya. Ini tajuk-tajuk untuk mahkota ini juga ini. Nanti pembantu mahkota nih, jadi sub-sub gitu loh ya teman-teman ya. Mahkotanya ada sub-subnya nanti. Oke ya teman-teman ya, saya udah melakukan proses pengarahan ya ini ya. Terus kemudian karena masih banyak pengelosan ya, yang masih saya loskan ya, saya diemin aja dulu teman-teman, biar liar dulu pertumbuhannya. Terus kemudian yang saya kira udah cukup pertumbuhannya saya potong ya. Oke ya teman-teman ya, saya udah melakukan proses pengarahan ya. Terus kemudian ini hasilnya. Tentunya ini baru hasil akhir ya, sementara sifatnya ya teman-teman ya. Bukan hasil akhir udah jadi ya, baru sifat sementara teman-teman ya. Ya yang tadinya ini ke atas terus ada double, saya turunin ya supaya luas gerakannya ya. Terus kemudian mahkota ini tadi yang saya akan bangun arahnya ke sana. Saya kasih kawat nomor 5, akhirnya saya nurunin kawat nomor 5 teman-teman ya, karena udah keras ya. Saya arahkan ke sini ya, supaya agak ke tengah teman-teman ya. Ini jadi view-nya tetap dari sini saya ambil ya. Terus kemudian ini ya, nanti teman-teman tahu ya gambarannya ya, nanti pohon ini ya banyak mahkota nih. Ini mahkota juga, saya mahkota, ini mahkota juga, ini juga saya mahkota ya teman-teman ya. Nanti banyak mahkota pohon ini. Jadi pohon ini seolah-olah rebah karena tertiup angin, terus kemudian berdiri lagi kuat ya. Ini berdiri lagi, terus banyak mahkota, banyak cabang-cabang, terus kemudian membesar ya. Ini jadi seolah-olah pohon ini kayak pohon raf juga ya teman-teman ya. Gitu. Ini. Dan ini batunya ini original teman-teman. Akan tetapi saya program di batu ya. Saya hidupkan di batu. Ini. Jadi karena akarnya yang bagus, yang banyak dari sini, makanya saya putuskan untuk ambil view-nya dari sini teman-teman ya. Jadi teman-teman udah tahu gambarannya ya, Pohon ini nanti hasil akhirnya seperti apa sih? Ya, udah tahu gambarannya. Jadi ini tadi juga saya liukan ke bawah karena ngejar ini ya supaya nanti nggak flat, tingginya nggak sama Ini mahkota ini harus lebih rendah daripada mahkota ini. Ini mahkota utama yang paling tinggi. Ini sebenarnya pohon ini kalau mau di restyling bener-bener bisa aja ya. Dari sini nih teman-teman ya, ini opsi lagi ya. Karena sebuah karya seni itu banyak opsi ya. Dan seniman itu berbeda-beda gitu. Dari sini, dari akar, gerak akarnya set, karena akar di batu terus ada kematian di sini. Kita bikin kematian di sini ya, seolah-olah mati di sini. Patah atau kena petir atau gimana atau ditebang orang ya. Terus saya ambil alur ke sini. Ini mahkotanya. Ini hilang teman-teman. Bisa jadi ya kan. Ini hilang. Jadi yang saya hidupkan ini liukannya lebih ekstrim itu ya. Jadi ini mahkota, ini saya mahkota ya. Ini hilang. Itu opsinya. Kan tetapi kan karena ini konsepnya udah begini, saya bikin begini, ya udah saya lanjutkan konsep gitu loh. Jadi bonsai biar cepat jadi itu harus konsisten
salah satu di antaranya ya konsep itu, konsisten di konsep. Kalau konsepnya berubah-ubah ya nggak jadi-jadi gitu. Nggak jadi-jadi. Biarkanlah ini kayak gini nanti hasilnya. Nah, toh nanti kalau udah membesar kan ini bagus ini nanti. Ya. Ini teman-teman mungkin udah tahu gambarannya. Ini sharing saya ya, pengalaman saya ya. Jadi di konten Ayo Belajar Bonsai ini saya men-sharingkan pengalaman yang sudah saya dapat kepada teman-teman, khususnya teman-teman pemula. Supaya apa? Supaya teman-teman lebih semangat lagi. Oh iya, saya ini sebenarnya diperhatikan. Oh iya, saya ini sebenarnya diajarin. Jadi nggak dibiarkan saja oleh senior. Sebenarnya saya juga nggak senior, saya juga belajar. Saya juga masih belajar ya. Gitu loh teman-teman ya. Maksud saya gitu. Jadi supaya bonsai di Indonesia ini lebih berkembang. Namanya banyak sekali kan yang ini aliran-aliran bonsai itu ya teman-teman. Jadi nanti barangkali ada aliran baru dari Indonesia itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.